Selamat malam teman-teman. Ada beberapa teman yang tanya tentang sebenarnya klasifikasi kopi itu bagaimana. Nah, untuk klasifikasi ke atas, teman-teman bisa cek di Google ya. Dan sebenarnya kopi itu sebuah genus. Jadi genusnya namanya Coffea. Nah, genus Coffea ini dia masuk ke di bawahnya Rubiaceae. Nah, kenapa saya lebih tertarik bahas Rubiaceae daripada taksonomi di atasnya, karena Rubiaceae itu menariknya mereka hampir semua, sebagian besar anggota Rubiaceae itu menghasilkan alkaloid. Jadi metabolis sekundernya menghasilkan senyawa alkaloid. Jadi kopi itu mengandung kafein. Terus pina itu yang untuk obat malaria itu. Terus mengkudu. Nah, tanaman-tanaman tersebut sebenarnya menghasilkan alkaloid itu untuk melindungi diri, tapi di perkembangannya ternyata juga bermanfaat bagi manusia. Nah, kita kembali ke kopi ya. Secara umum klasifikasi kopi spesiesnya itu ada banyak. Yang paling kita kenal Coffea canephora, atau lebih kita kenal sebagai nama Robusta. Terus yang paling mendasar paling dasar itu ada Coffea, ada tulisannya Eugenionides. Nah, kemudian yang ketiga ada Coffea liberica, dan yang keempat ada Coffea mauritania. Nah, ini spesies dasar yang merupakan anggota dari Coffea. Ada anggota yang lain mungkin, tapi yang saya ketahui hanya 4 ini. Nah, terus di mana Arabica? Nah, sebenarnya Arabica merupakan hasil perselangan antara Canephora dengan Eugenionides. Ini menghasilkan Coffea arabica. Nah, uniknya si Arabica ini itu ketika anggota Coffea itu semuanya memiliki 12 pasang kromosom, si Coffea arabica ini dia sedikit berbeda. Jadi ketika ini berkembang biak kan otomatis ini harusnya juga 12 pasang kromosom, tetapi si Coffea arabica ini dia mengalami entah namanya apa, tetapi dia pada akhirnya kromosomnya si Coffea arabica bukan setengah Canephora, setengah Eugenionides, enggak, tapi dua-duanya. Jadi dia memiliki 24 pasang kromosom. Nah, dalam dunia biologi ini disebut sebagai spesies mutan, karena mengalami mutasi yang umumnya 12 pasang, dia 24 pasang sendiri. Itulah alasan kenapa kemudian dia mudah mengalami perubahan. Dia mudah beradaptasi di lingkungan. Ketika hidup di lingkungan A, dia akan sifatnya akan sedikit berbeda ketika dia hidup di lingkungan B. Nah, tetapi kelemahannya si Arabica ini, dia hanya tumbuh di ketinggian lebih dari 1000 mdpl. Cuman ini tidak berlaku juga, karena beberapa teman mulai menanam di ketinggian 800, mereka tetap bisa berbuah. Nah, uniknya si Coffea arabica itu di sini. Inilah yang mendasari kemudian kenapa si arabica ini dia akan memiliki rasa yang berbeda ketika ditanam di Jawa,
Sumatera, bahkan beda ketinggian pun mereka akan menghasilkan rasa yang berbeda karena pengaruh 24 pasang kromosom. Berbeda dengan robusta, ditanam dimanapun rasanya tidak akan terlalu berubah karena dia memiliki 12 pasang saja. Liberica apalagi. Ya, itu sekilas tentang klasifikasi dasar dari kopi. Nah, nanti kita bahas kawan-kawan lah, waktu kita bahas si Arabica ini bagaimana. Karena dengan kemampuan 24 pasang kromosom ini otomatis mereka akan menghasilkan lebih banyak varietas daripada yang hanya 12 pasang kromosom. Ya, sekian dulu obrolan kita malam hari ini. Kita sambung di video selanjutnya. Salam kopi.